Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dilindungi Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Oktida Metamarasitorus dan ada Muhammad Septian Zamjani dan Nur Hasan yang akan menjelaskan terkait dengan proposal jurnal penelitian yang kami angkat untuk tema mata kuliah jurusan Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Dan di sini kami akan menjelaskan terkait dengan perkembangan teknologi dalam pemanfaatan e-commerce yang mempengaruhi bisnis online dalam usaha kecil menengah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan yang pertama terkait dari latar belakang masalah. Seiring dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, e-commerce merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan serta memenangkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk. Pada proses penggunaan e-commerce, kegiatan jual beli maupun pemasaran lebih efisien, di mana penggunaan e-commerce tersebut akan memperlihatkan adanya kemudahan bertransaksi, pengurangan biaya, dan mempercepat proses transaksi. Pada perkembangan inilah terciptalah ide UKM bagi pelaku usaha kepada cara konsumen dalam membeli barang dan jasa. Produk barang dan jasa dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan konsumen. Bisnis dapat dijalankan tanpa mengenal batas waktu karena dijalankan secara online melalui internet yang selalu beroperasi setiap hari. Konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia dan membandingkan harganya dengan mengunjungi berbagai situs yang berbeda dengan mengunjungi sebuah platform yang menampilkan berbagai pengenalan akan UKM tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan dibahas tentang pemanfaatan apa saja dan tujuan apa saja dalam pembuatan bisnis online bagi UKM. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, terbentuknya e-commerce sebagai sarana mempromosikan produk secara digital. Dan yang kedua, terbentuknya layanan yang efektif dan efisien kepada konsumen tanpa terhambat jarak dan waktu. Dan yang ketiga ialah mempermudah calon konsumen untuk melakukan pembelian dan pembayaran tanpa terhambat jarak dan waktu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat penelitiannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Itu yang pertama adalah dapat meningkatkan pangsa pasar, karena membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Dan yang kedua, menurunkan biaya operasional, karena biaya-biaya seperti toko, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi. Dan yang ketiga ialah meningkatkan customer loyalty, disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan. Dan yang keempat, membantu konsumen dalam melakukan pembelian dan pembayaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian kita dapat menyimpulkan di dalam kajian pustaka yang kami ambil dalam beberapa referensi dan kami rangkum, yaitu berbelanja melalui online atau internet menjadi alternatif tersendiri bagi konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Jumlah pembelanja melalui internet juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bagi sektor bisnis, hal ini merupakan terobosan guna memajukan bisnisnya. Penjual online banyak yang memanfaatkan media internet guna menunjang bisnisnya seperti media promo. Bahkan ada beberapa toko online yang hanya memiliki bisnis di dunia maya saja. Mereka tidak memiliki toko fisik yang dipergunakan untuk memamerkan produknya. Melihat banyaknya pengguna internet serta penggunaannya yang sudah mulai berkembang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai menerima berkembangnya teknologi, terutama di sektor bisnis. Pesatnya pertumbuhan tren belanja melalui internet dikarenakan bisnis di internet tidak memerlukan modal terlalu banyak dan cukup mudah dalam perkembangannya, khususnya dalam UKM. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari kelas Sistem Informasi 103 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ukti tentang tugas manajemen teknologi sistem informasi di kelompok kami, itu kelompok 7. Di
ada analisis hasil studi. Ya. Berdasarkan hasil studi terhadap bisnis online dan kaitannya dengan usaha kecil menengah di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para UKM adalah pemasaran produk atau jasa yang terbatas dan mahalnya sistem periklanan secara konvensional. Juga masih awamnya penduduk Indonesia menggunakan sistem e-commerce. Ya, ini permasalahan yang ada di Indonesia saat ini adalah seperti itu. Mereka masih belum terbiasa menggunakan teknologi sekarang saat ini, sistem e-commerce, dan juga mahalnya sistem periklanan secara konvensional, sehingga membuat produk Indonesia masih sangat awam untuk menggunakannya. Kemudian di analisis sistem berjalan. Analisis sistem berjalan yaitu menganalisis permasalahan yang sedang berjalan pada saat ini yang ada pada proses kegiatan penjualan dan dalam mempromosikan produk. Dari hasil analisis sistem berjalan ditemukan beberapa permasalahan yang salah satunya adalah dalam melakukan promosi dan penjualan, pemilik toko hanya menggunakan media konvensional saja. Ya. Ini analisis yang telah dilakukan, ternyata masyarakat Indonesia masih banyak ya pengusaha-pengusaha hanya menggunakan media konvensional saja, belum mencoba untuk mencoba sistem e-commerce, sehingga belum banyak terlaksana di Indonesia. Lalu ada analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibuat yaitu sebagai berikut. 1. Sistem harus dapat memberikan informasi tentang produk-produk kepada konsumen dan masyarakat. 2. Kebutuhan dari sistem harus dapat menampilkan sebuah interface yang mudah difahami konsumen. Lalu yang 3. Sistem harus dapat menangani proses pemesanan sampai pembayaran produk dengan mudah. Sehingga para konsumen percaya dan yakin untuk ketika ingin datang membeli suatu produk dalam toko tersebut. Pertama kita harus memberikan dulu nih kepercayaan kepada si konsumen ini. Baru nanti akan timbullah rasa percaya dari si konsumen kepada pihak penjual. Lalu metode pengembangan sistem ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu analisis, yaitu terdiri dari analisis konten dan analisis kebutuhan. Ada juga dibilang perancangan, meliputi desain konten dan desain fisik. Ada juga pembangunan, meliputi pembelian hosting yang terjamin, integrasi dengan platform penjualan. Lalu ada juga pengujian membuat konten untuk kebutuhan toko. Ada juga pengujian upload produk, sehingga terbentuklah sistem e-commerce. Lalu ada metode pengembangan e-commerce ya. Tadi ya, analisis, desain perancangan, pengembangan, dan pengujian. Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mas Nur Hasan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis usaha kecil menengah, yaitu memiliki e-commerce bagi pelaku usaha kecil menengah ibarat ruko atau tempat usaha di dunia nyata. Namun yang membedakan tempat usaha di internet adalah tempat usaha yang dinamis, yang dapat diubah-ubah mulai dari desain, penataan produk, banner, dan sebagainya. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis usaha kecil menengah yaitu sebagai media promosi internet tanpa batas waktu dan ruang. Media pengenalan perusahaan sebagai media informasi yang terbaru. Output dan target capaian. Dikarenakan besarnya peranan e-commerce bagi usaha kecil menengah, media sosial adalah salah satu cara untuk menginformasikan dan berkomunikasi dengan konsumen. Media sosial yang sering digunakan antara lain Facebook, Instagram, dan YouTube. Beberapa platform tersebut cukup efektif digunakan dalam menginformasikan seluruh produk dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Bahkan, bagi beberapa UKM juga efektif untuk memberikan kepercayaan dan menumbuhkan citra yang baik pada konsumen. Beberapa juga berkolaborasi dengan marketplace untuk menjual produk mereka ke seluruh Indonesia. Dalam hal ini, beberapa konsumen memanfaatkan platform e-commerce terbesar di Indonesia. Beberapa contoh yakni Shopee dan Tokopedia. Selain mudah digunakan, marketplace tersebut memberikan rasa aman bagi pelaku UKM. Dalam hal pembayaran, karena marketplace tersebut akan mentransfer jumlah uang yang dibayarkan dari konsumen ketika produk mereka telah sampai ke tangan konsumen. Platform lainnya yang saat ini marak digunakan yaitu bergabung dengan marketplace ojek online. Salah satunya adalah Gojek dan Grab. Pada aplikasi tersebut, tersedia pesan dan antar makanan melalui aplikasi tersebut.
Para UKM merasa terbantu dengan adanya aplikasi tersebut. Beberapa menyatakan penjualannya meningkat ketika bergabung dengan e-commerce tersebut. Contoh usaha kecil menengah, waralaba es teh Indonesia yang sudah makin eksis. Es teh Indonesia awalnya didirikan oleh seorang wirausahawan, Haidar Wurjanto. Sosok pria tersebut juga merupakan pemilik beberapa brand kuliner lainnya seperti Momo Milk, Forestre, Raider Coffee, dan kek kekinian. Awal mula es teh Indonesia terbilang sederhana, sebab kala itu Haidar hanya membuka sebuah gerai minuman es teh keliling di Kemang. Adapun modal yang dikeluarkan Haidar hanya sejumlah 3 juta rupiah untuk membuka sebuah booth di pameran kuliner Kemang Village. Rasa racikan minuman es teh Indonesia berhasil disambut positif oleh konsumen. Hingga sekarang, bisnis minuman dari teh kekinian ini semakin sukses dan bisa dijadikan inspirasi dalam membangun usaha. Sebagai contoh, output dan target pelaksanaan bisnis es teh Indonesia. Pelaksanaan yang tercapai dalam bisnis es teh Indonesia antara lain pembukaan awal bisnis dan perekrutan karyawan, pemasaran online dan pemasaran offline tercapai pada tahun 2018. Dan untuk pembangunan outlet cabang, layanan pesan antar dan memperluas bisnis dengan jaringan franchise tercapai pada tahun berikutnya, yaitu 2019, dan di tahun 2020 melibatkan publik figur untuk meningkatkan penjualan. Sekian dan terima kasih laporan dari tugas kami untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester 1. Apabila ada salah kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi dan salam sejahtera.